JK Jendela Karawang. Bersinergi demi Karawang membangun. Desa Purwasari maju. Masyarakatnya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini Kamis 18 April tahun 2024 kami sudah berada di salah satu desa di wilayah Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Tepatnya di Desa Purwasari, konon kabarnya penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLTD di tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya mari kita dengarkan bincang-bincang dengan Kasih Kesos Desa Purwasari, yakni Indra Sukmarapasya, tentang BLTDD tahun 2024. JK Jendela Karawang berkunjung ke Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Kita akan berbincang-bincang dengan Kasih Kesos, yaitu Indra Pasar, tentang penyaluran dana BLT. Menurut informasi, penyaluran dana BLT di Desa Purwasari ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, marilah kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Indra Pasar. Assalamualaikum Pak Indra. Ya, Pak. Gimana Pak Indra tentang dana bantuan BLT ini? Alhamdulillah, kita di tahun 2024 bisa di tahap 1 ini, Pak. Kemarin KPM sebelumnya di tahun 2023 itu ada 8 BLT dana desa ekstrim. Ada penambahan sedikit, ditambah dengan 85 orang. Tetap di KPM penerima yang sama, di orang-orangnya yang benar-benar mengalami ekstrim, mengalami kemiskinan itu. Ternyata memang kita tidak memungkiri masih ada untuk menerima BLT tersebut bagi orang yang benar-benar mengalami ekstrim kemiskinan, yang memang sakit, mentahun, mengalami penghasilan di bawah yang sangat-sangat bawah, bahkan ini yang tidak punya penghasilan sama sekali keluar. Alhamdulillah kemarin kita terrealisasi di bulan Maret, alhamdulillah sekitar 85 orang gitu. Ada yang sebagiannya memang yang masih bisa dibawa ke desa di desa yang memang mengalami lumpuh baik fisik ataupun penglihatannya, kita salurkan langsung melalui RT-RT-nya, petugas RT di lapangan untuk langsung dikasih terhadap yang bersangkutannya. Oh, jadi sistemnya yang tidak bisa ke desa dengan alasan yang kuat itu diantarkan? Diantarkan, Pak. Terus tadinya setelah diantarkan itu apa yang sebagai biodatanya ini? Kita kan memakai dokumentasi, tetap dokumentasi foto. Di situ dihadirkannya ada yang bersangkutannya, ada RT-nya juga, gitu. Bahkan sebagian ada dari pihak BPD yang ikut melihat langsung lokasi itu, Pak. Itu memang awalnya kok biasanya kan kalau kita ada memberikan arahan gitu, ada yang pihak bersangkutan menggunakan ini, kadang-kadang kan mereka kurang paham gitu kan, seperti apa gitu kan, kriterianya gitu kan. Tapi ini kok bisa sampai bagus begini gitu, Pak? Apa yang penerima ini sangat luar biasa gitu, perhatiannya gitu loh. Gini, Seperti foto inilah penerima bantuan. Warga Desa Purwasari sangat luar biasa. Bantuan langsung tunai dari dana desa. Kadang-kadang kan mereka
kurang paham gitu kan, Iya. seperti apa gitu kan, Iya. kriterianya gitu kan. Tapi ini kok bisa sampai bagus begini gitu loh Pak. Apa yang penerima ini sangat luar biasa gitu, perhatiannya gitu loh. Gini, kita melalui RT-RT-nya sampaikan jauh-jauh hari sebelum di Muslim Bangladesh ya Pak Agus ya. Gitu. Untuk penerima BLT dana desa ini tolong kita lihat kriteria ke lapangan langsung RT-RT-nya yang tahu di sana. Kita kasih pilihannya. Mereka setiap RT itu bawa kriteria masing-masing. Nanti kita dilihat di Muslim Bangladesh diarahkan mana yang akan ditentukan gitu Pak. Alhamdulillah dapatlah orang-orang tersebut gitu yang memang layak dalam keadaan fisiknya maupun ekonominya gitu Pak. Ya seperti itulah. Lalu kembali lagi saya ke RT-RT-nya. RT ini bagaimana? Disampaikan juga dihadirkan dalam Bigon dan Muslim Bangladesh ini dari pihak tokoh masyarakat dihadirkan ada enggak Pak? Maka menyaksikan benar-benar enggak si RT tersebut menyarankan dan mengarahkan dari orang-orang yang mereka pilih itu sebagai warganya PPRT tersebut gitu Pak. Tapi itu apa itu dengan pamrih gitu ya, tidak ada imbalan atau apa gitu untuk melaksanakan tugasnya itu ya. Insya Allah Pak, dengan segi keadaannya mungkin PRT-nya pun nggak sanggup Pak kalau untuk di luar hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gitu. Terus kemudian ke depannya gimana nih Pak? Apakah tetap seperti itu atau memang ada perubahan-perubahan? Dilihat mungkin kalau dalam segi keadaan ekonomi yang membaik, nanti juga kita akan klarifikasi lagi ke pihak para petugas di RT dan RW di lingkungan tetap akan layak atau tidak. Kalau misalkan tidak layak silakan dialihkan dengan berita acara. Begitupun kalau misalkan ada yang meninggal dunia, masih ada enggak yang memang Warisnya gitu kan? ya pertama dari ahli warisan, tapi kalau dari segi ada lagi yang lebih layak daripada itu gitu dengan sama kriterianya atau enggak mungkin bisa lebih di bawah dia kriterianya. Misalnya ada warisnya nih, tapi Ya. tidak juga warisnya ini layak atau tidak gitu kan? Kalau tidak layak ya kita tetap dari kualifikasi lagi nanti. Lebih baik yang lebih layak. Iya seperti itu Pak. Jadi warisan itu tidak tergantung ya, tidak fokus ya. Tidak fokus itu. Oh. Beda kan ini beda dengan yang dari Kemensos atau dari Ya. Mensos gitu. Itu kan memang data yang dicantumkan melalui sistem. Iya. Kalau ini memang hasil dari penelusuran para petugas di lingkungan. Kira-kira inilah 85 KPM ini yang benar-benar layak. Hasil dari penelusuran para petugas di lingkungan. Kira-kira inilah 85 KPM ini yang benar-benar layak. Dari 85 itu sekitar berapa persen Pak kira-kira yang betul-betul wilayah itu yang menerimanya itu? Saya sekitar 79 orang itu layak. Berarti 90% ya? Iya, ya, yang 6 orangnya ini bukan enggak ini, mereka sama, cuma masih bisa beraktivitas ya gitu, walaupun tidak punya penghasilan, Artinya serabutan lah ya. kita masih bisa gitu. Cuma yang 79 orang ini benar-benar mereka mengalami kelumpuhan, sakit mentahun, terus keduanya benar-benar tidak punya penghasilan. Segi rumahnya memang kalau disebut layak ya enggak, disebut enggak, mereka masih punya tempat tinggal. Bahkan ada juga yang tinggalnya di tanah retilah, di bawah retilah ada, salah satu di Kampung Kalijuran. Kita prioritaskan orang tersebut supaya tetap mendapatkan gitu Pak. Ya alhamdulillah sampai sekarang beliau masih dikasih panjang umur, masih dikasih kesehatan walaupun sudah pikun gitu. Menurut Pak Indra, kepala desa itu sendiri gimana Pak melihat seperti ini penerima dana BLT seperti ini gitu? Kepala desa itu gitu. Kepala desa sih gini, dia ngasih responnya tolong kasih ke Pak Indra katanya itu dikualifikasi secara benar-benar orang tersebut layak atau tidak. Jadi dimanfaatkan Pak dengan
desa yang berproses ini kan diangkat untuk BLT benar-benar dikualifikasi secara baik-baik. Benar apa enggak, jangan sampai terima dengan orang yang salah gitu. Ya. Alhamdulillahnya ya Pak Lurah juga menyaksikan sendiri, hadir sendiri kemarin di pemilihan kasarnya di Musleman itu ya, untuk menerima BLT-nya, ada pendamping wisanya yang lain. Responnya bagus dari Pak Lurah, alhamdulillah mereka cukup antusias Pak Lurah juga untuk dana desa ini gitu Pak. Bahkan Pak Lurah sendiri dia juga yang akan untuk insentif honor PAUD tuh Ya, ada ini PAUD. Iya, Ya. gitu. Luar biasa nih Pak Lurah berarti ya. Oh, Pak Desa ya. Pak, ada responnya positif terhadap masyarakat. Terutama ya untuk guru kan tidak semua itu dapat Pak. Pertama kalau di Honda kemarin ada di Honda itu, untuk di PAUD sendiri ini nggak masuk kriteria yang bisa masuk di Honda gitu. Ini karena ada TATP bahkan guru ngaji, makanya dalam udah ada program ya. Kedua, teman-teman respon dari kepala desa juga ya nyaman aja gitu kan, enak aja. Kalau begitu kedepannya gimana ya? Kedepannya ya saya harapkan ekonomi di Buasari bisa lebih meningkat lagi. Nah kita malu juga Pak kalau masa sekarang lagi manja kemiskinan juga salah ya Pak. Kita coba bangun itu, nanti kan kita sekarang ada dewan. Semoga bisa mendorong kredibilitas Purwasari ke depan untuk ekonomi walaupun pembangunan dia bantu juga. Terus keduanya saya harapannya masyarakat mendukung untuk program apapun, baik itu ataupun memang di masa pemerintahan Pak Lurah ini program ini dapat respon yang baik, dukungan yang baik dari masyarakat supaya Purwasari ini, khususnya desa saya ini bisa ada perubahan yang walaupun tidak tapi ada perubahan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih Pak. Minta sama pemerintah juga asalnya kalau bisa bantuan apapun, bukan hanya segi bantuan ini yang ekstrim, tapi bantuan untuk pendidikan yang lebih lagi dioptimalkan Pak, gitu saya. Itu untuk kepentingan masyarakat desa sendiri gitu ya. Itu yang utamakan sekali. Kalau untuk kita berharap lah selektifnya udah enak kalau desa ya Pak ya. Iya. Jangan baru sekarang mah udah ada dari sumber mana aja ada. Cuma dari mana aja gitu ya. Intinya sih dari masyarakat ini kita ini pembinaan apapun bisa lebih terakomodir lagi gitu. Intinya ya ekonomi, pembangunan, pendidikan Purwasari lebih, ataupun di Kabupaten Karawang ini lebih diperhatikan oleh pemerintah, terutama di pendidikan untuk program masa depan kan anak-anak itu benar-benar ditambahkan, dilihat Pak, diprioritaskan di pendidikan juga. Saya sih sekarang sudah bagus, tapi berharapnya di pendidikan lebih ada lagi program-program tambahan dari pemerintah yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Indra. Siap bagus benar ya Pak. Ya. Assalamualaikum, terima kasih kita sudah bincang-bincang Kesol. Ternyata sangat luar biasa sekali kelihatan hasil Kesol di hari menjalankan 2024 ini begitu luar biasa, tepat sasaran penyaluran dana BLT. Semoga desa Purwasari kedepannya lebih makmur, masyarakatnya dan desanya lebih berkembang. Demikianlah bincang-bincang dengan Kasih Kesra Desa Purwasari Indra Sukmara Pasha SE. Memang luar biasa peduli warganya, sehingga penyaluran BLTDD tepat sasaran dan tepat guna semoga hal ini dijadikan contoh oleh desa berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga dapat berjumpa kembali dengan YouTube channel JK Jendela Karawang. Agus Pestor, wassalam.